Bulan hantu ini dikenal sebagai Festival Yulan atau Huiche. Jadi sederhananya itu festival hantu kelaparan. Nah, tradisi hantu lapar ini tuh awalnya berasal pada abad ketiga, di mana ada seorang rahib Buddha namanya tuh Mulian ya. Dia punya ibu, ibunya itu meninggal. Nah, ibunya datang menghantui anaknya ya. Menghantui anaknya dan menampakkan wujud yang berlumuran darah. Terus rakus gitu. Karena melihat kondisi sang ibu yang seperti demikian, akhirnya sang anak pun memutuskan untuk pergi ke kuil. Dia bawa makanan, dia bawa uang kertas, jadi kayak kertas emas gitu. Ya dibilangnya tuh uang hantu lah. Terus bawa barang-barang yang dipercaya dapat memuaskan sang ibu. Nah dari situlah tradisi ini tuh muncul. Sebenarnya ya banyak banget kayak versi mengenai asal-usul bulan hantu ini. Ada juga yang mengatakan bahwa bulan hantu ini dulunya pada waktu itu dipakai oleh pemerintah kerajaan untuk mengeksekusi tahanan. Jadi pada suasana yang menyedihkan dan mencengkam itu, banyak dari keluarga para tahanan yang menangisi mereka yang dieksekusi. Sehingga pada bulan itu juga para keluarga tuh memutuskan untuk sembahyang bersama. Tujuannya untuk memohon agar para arwah yang ada di neraka itu dilepaskan kembali ke dunia. Bisa dibilang kayak liburan gitu. Pernah ada sejarawan namanya itu Nick Tackett. Gimana tuh ngomongnya? Nick Tackett. Iya, pokoknya Nick lah. Ia tuh mempelajari ritual kematian tradisional Tiongkok. Dipercaya bahwa roh yang udah meninggal itu terpisah jadi dua bagian, dua jiwa. Yang satunya tinggal di dunia dan satunya lagi itu pergi ke leluhur. Sehingga dari hal tersebut mereka yang percaya mulai membuat pelakat yang disimpan di tempat-tempat suci, di rumah, di kuil, dan mereka harus memberi makanan dan minuman. Pokoknya ditaruh di plakat itulah. Mereka melakukan hal itu karena mereka tahu bahwa ada jiwa yang kelaparan dan jiwa-jiwa tersebut butuh makan dan minum. Bisa disimpulkan seperti persembahan yang ditaruh di altar leluhur. Jangan diabaikan persembahan ini kalau tidak mau para arwah menjadi hantu kelaparan. Biasanya para hantu ini tidak ikut campur sama urusan kita yang hidup. Tetapi menurut legenda Giam Loong atau Raja Neraka, aku ngomongnya tuh bahasa kayak Nyam Lobong. Pokoknya Raja Neraka ini berpikir kayak adanya pengabaian para keluarga terhadap arwah-arwah tersebut. Sehingga ia tuh memutuskan kayak mending aku kasih satu waktu di mana waktu itu selama sebulan aku keluarkan para arwah itu dari neraka, biarkan mereka bebas ke dunianya manusia. Jadi untuk memuaskan nafsu duniawi, jadilah keputusan itu dan para arwah pun keluar di bulan ke-7 kalender lunar Tiongkok, kalender Cina. Kira-kira bulan Juli Agustus. Kalau aku orang kayak ngomongnya Cip Nyet Pan, jadi pertengahan bulan 7. Di situ gerbang dunia bawah mulai dibuka, dibebaskanlah para arwah yang ada di neraka itu dan mereka berkeliaran bebas. Kalau tanteku bilang ya, para arwah itu seperti lebaran. Pada pertengahan bulan 7, tepatnya tanggal 15, itu hari H-nya. Nah, tanggal 1-nya, orang yang percaya akan tradisi ini, mereka tuh mulai kayak bakar uang kertas, uang hantu, yang kertas emas itu loh, kimchi ngomongnya. Terus mereka sembayang dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menolak bala agar para arwah tersebut tuh tidak mencelakakan kita yang masih hidup. Dan banyak loh pantangan di bulan ini supaya nggak mendapat sial. Misalnya kayak nggak boleh siul malam hari, nggak boleh kayak jalan sendirian malam hari, nggak boleh mungut barang di jalan sembarangan. Terus kita tuh nggak boleh yang kayak melakukan hal-hal besar. Misalnya kayak perjalanan jauh, pernikahan, dan lain sebagainya. Bener loh, ada penelitian di Universitas Nasional Singapura. Mereka meneliti dan membuktikan bahwa pembelian perumahan di bulan ini tuh menurun. Puncak dari tradisi bulan hantu ini jatuh pada tanggal 15 bulan 7 penanggalan Cina. Di mana ketika hari H ada yang namanya ritual sembayang rebut atau ulam bana. Di mana sembayang rebut ini ditandai dengan menaruh papan atau foto para arwah leluhur. Terus mereka akan memberi persembahan aneka makanan, membakar dupa atau hiyo untuk keluarga yang udah meninggal. Selain untuk keluarga yang udah meninggal, persembahan-persembahan tersebut itu juga ditaruh di sudut jalan. Itu untuk arwah yang nggak ada keluarga, yang udah diabaikan. Di beberapa negara kayak Singapura, Malai, Hong Kong, Taiwan, mereka itu
ketika ada tradisi ini udah sampai bulannya, mereka melakukan festival besar-besaran, bisa kayak mempertunjukkan opera, terus ada layar tancap yang dimana nanti tuh ada kayak kursi-kursi kosong. Itu tujuannya untuk arwah orang-orang yang meninggal itu duduk. Terus pada malam harinya mereka itu akan melepas lampion dan melepas perahu kertas, yang dimana perahu kertasnya itu udah dituliskan nama-nama leluhur yang nantinya akan dihanyutkan ke sungai. Nah, di Indonesia itu ada, cuma nggak semeriah di negara lain. Aku akan ceritakan sesuai pengalaman aku ya. Jadi ini ada di Kalimantan Barat, tempat tinggal aku, kampung aku, namanya Peniti. Dan ini aku akan sampaikan sesuai juga dengan hasil wawancara aku sama nenek aku sendiri. Oke? Ketika hari H-nya itu jam 8 pagi, para panitia tuh mulai datangi rumah-rumah mereka yang mempercayai atau mengikuti tradisi ini. Mereka tuh bakal ngasih tas yang udah dianyam pakai daun kelapa. Nah, para keluarga yang udah dikasih tas tersebut harus memasukkan secara sukarela lah, mau masukin beras, mau masukin minyak, mie, ubi, pokoknya boleh lah masukin apa aja sukarela. Jam 12, para panitia akan datang ke rumah-rumah yang udah dibagikan tasnya dan akan mengangkut tas yang udah diisi sama makanan-makanan. Kemudian tas-tas tersebut akan dibawa ke kelenteng. Aku sebut kelentengnya itu pekong dulunya. Nah, di pekong itu ada lapangan kan, ada lapangan ya gede lah, lumayan. Di situ akan dibangun rumah dari tebu. Jadi tebunya itu disusun kayak rumah, tapi nggak gede. Pokoknya ya kayak rumah lah. Tujuannya adalah sebagai center. Di bawah bangunan rumah tebu itu akan diberi persembahan kayak makanan dan lain-lain. Berdoa dan melakukan ritual juga akan dilakukan di bangunan rumah tebu. Nah, dari jam 12 sampai jam 8 malam itu tuh mulai tuh kayak ritualnya, doa. Terus yang di bangunan rumah tebu itu kan di atasnya ditaruh bendera. Selama mereka melakukan ritual, para panitia pun akan menyebar bendera kuning, hijau, merah di setiap jalan di kampung aku. Dimulai dari bangunan rumah tebu itu dan akan disebar sampai ke depan-depan kampung aku, di luarnya gitu. Karena kelentengnya itu kan gimana ya, harus lewatin jembatan, lewatin sungai, masuk ke dalam gitu. Dan pokoknya mereka sebar bendera lah sampai ke luar. Pasti ada pertanyaan ya, tujuannya itu untuk apa? Jadi tujuannya adalah agar para arwah itu tahu jalan untuk menuju ke tempat persembahan itu diletakkan. Mereka itu bakal mengikuti benderanya. Dan ya, persembahan itu diletakkan di kanan kiri lapangan. Pokoknya mengitari bangunan rumah tebu juga. Sepanjang jam itu kan mereka melakukan ritual, doa, dan lain-lain. Hingga jam 6 sore dipercaya arwahnya itu udah pada datang dan menikmati hidangan atau persembahan yang diletakkan di lapangan. Dan pada jam itu juga masyarakat setempat berkumpul di area lapangan kelenteng menunggu jam 8. Yang bawa anak kecil lebih baik anak kecilnya itu menunggu di dalam kelenteng, karena di dalam kelenteng itu ada yang terus berdoa juga agar kegiatan ini lancar dan semuanya aman lah pokoknya. Ketika udah mau mulai jam 8, panitia pun akan mulai memberi aba-aba bahwa kita semua sebentar lagi diperbolehkan untuk merebut persembahan yang ada di lapangan itu. 8 tet, semuanya langsung mulai merebut persembahan. Dan bangunan rumah tebu itu juga harus dihancurkan, yaitu dengan cara mengambil tebu-tebunya itu loh, karena kan boleh dimakan ya. Pokoknya diambil tanpa sisa. Oh ya, aku mau ngasih tahu, makanan yang dibawa bangunan rumah tebu gak boleh direbut, harus dibawa ke dalam kelenteng itu untuk dibagikan. Gak tahu ya, mungkin untuk panitianya atau apa gitu. Setelah semua persembahan atau makanan yang ada di lapangan itu udah ludes tanpa sisa, kita semua pun diperbolehkan untuk pulang. Jadi sebenarnya tujuannya apa sih melakukan sembahyang rebut itu? Kalau aku ngomongnya itu Cheongsiku. Tujuannya adalah agar para arwah yang sedang makan itu berhenti aktivitasnya. Jadi kalau kita rame-rame langsung zrat itu kan dia pergi. Pokoknya para arwah tidak melanjutkan aktivitas makannya lagi lah. Dan penutupan bulan hantu ini jatuh pada tanggal 29 atau 30-an. Di situ kita diwajibkan untuk sembahyang, bakar uang kertas, memberikan persembahan yang terakhir itu tuh sebagai bekal untuk mereka nanti. Setiap ritual atau aktivitas yang dilakukan di bulan hantu ini selalu ada tujuannya. Dan tujuannya itu demi kebaikan
untuk kita yang ada di dunia maupun mereka para arwah yang ada di sana. Tradisi ini bener ada dan masih dilestarikan sampai saat ini. Banyak banget turis yang pengen tahu akan tradisi ini. Mereka belajar, mereka datang, mereka melihat sendiri, mereka mendokumentasikan. So, untuk kita yang negaranya ada tradisi ini, lebih baik kita belajar untuk bangga dan melestarikannya, jangan sampai punah.